teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arestalia Muftisirot, NIM 4 digit belakang 1133 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa Universitas Islam Negeri Raden Said Surakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Dian Usmatun Hasanah MPD selaku dosen mata kuliah keterampilan membaca. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Menikmatinya karya Putut E.A. dan Gendring Wastad. Sebelum itu kita akan membahas mengenai penulis Putut E.A. dan sang ilustrator Gendring Wastad serta identitas buku. Pertama mengenai penulis yaitu Putut E.A. Beliau lahir di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Maret 1977. Beliau menyelesaikan pendidikan formal di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Beliau sudah banyak sekali menulis buku fiksi dan non-fiksi, sedangkan ini adalah buku termutakhirnya. Sedangkan Gendring Wastad adalah nama dari street artis Magelang. Beliau mulai berkarya sejak tahun 2007-2008 dengan karakter seram-seramnya namun tetap dipadukan dengan pesan yang menohok. Tidak heran seringkali karya beliau menjadi perdebatan di antara kalangan masyarakat. Buku ini terlahir antara penulis Putut E.A. dengan seniman jalanan Gendring Wastad yang terkenal akan ciptanya yang brutal. Mereka berdua memadukan realitas tokoh yang tragis dan miris dengan segala sesuatu yang menimpanya. Buku ini diterbitkan pada tahun 2020 di Siramedia dan didistribusikan oleh Solusi Intramedia. Buku ini kurang lebih 106 halaman dengan ukuran 13x19 cm. Buku ini telah disuting oleh Ipang Pamungkas dan ditata letak oleh Imam Ardianto. Sepintas, apabila kita melihat secara mendalam tentang fenomena maupun wacana yang terdapat dalam tokoh utama tersebut, maka secara tidak sadar kita akan dibawa membayangkan ke dalam sisi gelap kehidupan yang terjadi pada diri seseorang. Sinopsis dari cerita ini adalah tokoh aku yang menjadi karakter utama dalam buku ini tampaknya ingin menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan penderitaan. Tetapi bukan mendramatisir jalan cerita, serta menarik pembaca. Ia malah seolah-olah menjadikan dirinya sebagai subjek dari apa penderitaan itu sendiri tanpa menyalahkannya. Nah, buku ini terdiri dari 13 bab yang dalam sekali baca pun bisa langsung selesai teman-teman. Dimulai dari awal kesialan yang menimpa tokoh aku di mana dia lahir di atas becak bapaknya dan sampai kehidupan di fase remaja dan dewasa yang jauh dirasakan enak oleh kebanyakan orang. Mulai dari bapaknya yang meninggal sewaktu anaknya terlahir di atas becak kayu, ibu yang tidak memperdulikannya, dan kakak-kakak yang sering menganiayanya. Hampir semua perlakuan yang didapat oleh tokoh aku ini mendapatkan kekejaman dari lingkungan sekitar. Penderitaannya pun tidak hanya berlaku di masa kecil dan remaja. Setelah beranjak dewasa, tokoh aku semakin menarik karena dia bertemu dengan berbagai orang dan berbagai karakter dan watak yang membuat tokoh aku ini optimis bahwasannya hidup itu memang brengsek karena mereka hanya berputar di dunia saja. Nah, di sisi lain, diceritakan juga seorang terwalu di mana dia adalah salah satu temannya yang memperkenalkan tokoh aku ini ke dalam dunia seni. Terwalu mengaku sebagai seniman jalanan namun tidak lepas dari kegiatan maksiat. Dengan begitu, tokoh aku ini bisa menilai bahwasannya seorang seniman itu adalah pengecut yang membungkus dirinya dengan buayan-buayan belaka. Kelebihan dari buku ini adalah dengan membaca buku ini kita bisa mengetahui teman-teman bahwa lingkungan sekitar itu berpengaruh terhadap anak. Pertumbuhan anak bahkan sampai dia dewasa, dia akan mengingat apa yang terjadi pada dirinya, sehingga wajar bila anak akan menyimpang dalam kehidupan kedepannya. Serta di sini juga diberitahukan dunia luar yang penuh dengan drama dan buaya, di mana tokoh aku memberikan contoh cara menghadapinya dan mendapatkan sisi positif dari tokoh aku ini teman-teman. Nah, di sini juga kita masih tahu bahwa banyak lingkungan yang seharusnya menjadi perhatian ya. Buku ini tidak disarankan untuk dibaca oleh kalangan anak-anak atau remaja karena dapat menimbulkan kekeliruan makna atau interpretasi tentang hidup sehingga anak-anak bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh tokoh aku yang brutal dan kejam. Yang saya sukai dari buku ini adalah di mana setiap halamannya terdapat ilustrasi yang membuat buku ini memiliki ciri khas daripada novel yang lain. Nah, buku ini memiliki gambaran tentang
diri seseorang mengenai kehidupan yang seringkali dibebani oleh masalah dan kesialan hidup yang tidak pernah usai. Buku ini menggambarkan realitas yang sesungguhnya dari sisi kehidupan, ditambah dengan pendapat gelap yang seringkali relevan dengan kita menjalani hidup sehari-hari. Nah, kesimpulan dari buku ini adalah buku ini menceritakan mengenai sebuah kehidupan yang memang benar-benar relate dengan kondisi saat ini, di mana tokoh aku benar-benar membawa kita ke dalam ceritanya yang penuh dengan kekerasan, kekejaman, bulian, dan kehidupan yang tidak layak sejak anak-anak sampai dewasa. Disajikan juga berbagai bentuk karakter dan tokoh lainnya dan di dalam cerita ini, di mana tokoh aku ini menceritakan kehidupannya yang memang berantakan dan hancur. Namun dari tokoh aku ini kita bisa merasakan dunia luar dan bisa ikut merasuk ke dalam ceritanya. Saya memberikan nilai 85 dari 100 untuk buku ini karena menurut saya bukunya mudah dipahami, namun tidak semua orang membaca dan hanya 18+ saja yang bisa membacanya. Buku ini juga jarang sekali ditemukan di store offline karena sering ditolak karena banyak sekali kata-kata kasar di dalamnya yang tidak disensor. Apabila buku ini memiliki kata-kata yang sedikit halus, mungkin saya akan memberikan 100/100 untuk buku ini. Jadi buat teman-teman yang ingin membaca buku ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak, ini hanya diperuntukkan untuk 18+ saja ya, karena di dalamnya juga sudah dituliskan khusus untuk dewasa mengandung konten berbahaya. Jadi tidak semua orang bisa membaca buku ini karena memang buku ini penuh dengan kata-kata kasar yang tidak disensor, namun juga banyak sekali pengetahuan yang kita dapat dari buku ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Cukup sekian review buku mengenai buku Hidup Ini Brengsek dan Aku Dipaksa Menikmatinya. Apabila ada kesalahan dalam saya mereview atau memberikan gambaran mengenai buku ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.